Setelah Perang Dunia II dideklarasikan pada tahun 1939, Amerika awalnya mengambil sikap sebagai negara yang netral. Namun pada 8 Desember 1941, Amerika terpaksa menarik kalimatnya setelah Jepang berhasil meluluhlantahkan Pearl Harbor. Selang 5 bulan kemudian, Kekaisaran Jepang melalui angkatan lautnya kembali menggelar serangan brutal di Kepulauan Midway sebagai langkah untuk mendominasi dan menguasai Pasifik. Pertempuran itu pun menciptakan babak baru antara Amerika melawan Kekaisaran Jepang. Laksamana Nimitz, seorang panglima tertinggi Amerika di kawasan Pasifik, melalui kecerdasan intelijennya berhasil mengendus rencana musuh dan sukses memukul mundur armada Jepang. Midway sendiri bisa disebut sebagai kuburan massal bagi kapal induk Jepang, sekaligus merupakan peristiwa paling memalukan dalam sejarah Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Itulah kira-kira penjelasan singkat dari film Midway yang akan menjadi topik utama kita kali ini. Film yang rilis pada tahun 2019 ini berdasarkan kisah nyata yang menggambarkan mengenai pertempuran armada Amerika melawan armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Jika pertempuran Stalingrad di Uni Soviet dianggap sebagai titik Perang Dunia II di teater Eropa, maka pertempuran Midway adalah hal serupa, namun dalam kancah Perang Pasifik. Sebelum lanjut, saya ingatkan untuk klik like terlebih dahulu dan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian benar-benar membantu channel ini untuk lebih baik ke depannya. Selamat datang di channel Live on Movie dan bersiaplah. Cerita bermula di Jepang pada 4 Desember 1937 di Kiyosumi Garden, Tokyo. Seorang perwira intelijen Angkatan Laut Amerika bernama Edwin Layton dan beberapa petinggi sekutu lainnya memenuhi undangan diplomasi dari Laksamana Isoroku Yamamoto. Setelah jamuan makan malam selesai, Layton sebagai asisten atashe Angkatan Laut Amerika berbicara empat mata dengan Laksamana Yamamoto. Tampaknya Layton menyadari sesuatu jika Yamamoto memiliki maksud terselubung. Pembicaraan mereka mengarah kepada Jepang yang saat ini menginvasi Cina. Kekaisaran Jepang sengaja menurunkan Yamamoto untuk memberi gertakan ultimatum kepada Amerika jika pihaknya berani memanfaatkan situasi ini untuk menghentikan suplai bahan bakar kepada Jepang, yang memang pada saat itu 80% suplai minyak mereka berasal dari Amerika. Dinamika politik berjalan begitu cepat. Tidak ada yang menyangka jika 4 tahun setelahnya pada tahun 1941, Perang Dunia II benar-benar terjadi. Blitzkrieg Hitler berhasil meluluhlantahkan benua Eropa, sementara Kekaisaran Jepang sukses menginvasi Cina. Namun sampai saat ini Amerika secara resmi tetap menjadi negara yang netral, tetapi Jepang memiliki rencana lain. Sebuah kapal induk Amerika, USS Enterprise, berlayar 170 mil dari barat Pearl Harbor. Para kru dan personel menjalani sesi latihan seperti biasa, termasuk sebuah pesawat Douglas SBD yang tergabung di dalam Skuadron Scott ke-6 bersiap mendarat. Pesawat itu ditunggangi oleh pilot ambisius bernama Letnan Richard Digbess dan co-pilotnya, satu tindakan ceroboh yang membuat para personel khawatir di mana Digbess mensimulasikan pendaratan darurat ke dek kapal jika pesawatnya tertembak musuh dan mengalami kerusakan parah. Setelah sukses mendaratkan pesawatnya, Letnan Digbess menerima kabar dari Dickinson jika seluruh skuadron akan dikirim ke Pearl Harbor pagi itu, kecuali Scott 6 yang tetap ditahan di USS Enterprise. Di sisi lain, situasi di Pearl Harbor tampak normal. Para personel kapal perang di USS Arizona terlihat beraktivitas seperti biasa, sampai terdengar bunyi desing mesin pesawat dari kejauhan. Terlihat segerombolan fighter Jepang tiba-tiba memberikan serangan kejutan ke armada kapal yang terparkir. Situasi pun berubah menjadi kepanikan. Ledakan itu menciptakan gemuruh yang bahkan terdengar hingga ke pemukiman. Jepang mengerahkan kekuatan total sebanyak 353 pesawat, termasuk pesawat peluncur torpedo yang langsung meluluhlantahkan semua kapal di galangan ini. Sangat disayangkan Scott Bomber yang dikirim USS Enterprise pagi itu juga menjadi sasaran empuk bagi pesawat Jepang. Tetapi untunglah Dickinson berhasil menyelamatkan diri setelah melompat dari pesawatnya, meskipun pada akhirnya Pearl Harbor luluh lantah menjadi lautan api. Diperkirakan sekitar 2.403 prajurit tewas dalam penyerangan tersebut.
Dan atas kejadian itu, Amerika terpaksa menyatakan sikap untuk mendeklarasikan perang kepada Jepang. Kemudian menyusun rencana untuk melakukan serangan balasan. Para petinggi militer bergegas cepat melakukan koordinasi termasuk Edwin Layton. Sang letnan segera memerintahkan anak buahnya untuk melacak sinyal radio komunikasi Jepang demi bisa mengetahui posisi kapal induk mereka. Beberapa jam kemudian, Layton berhasil menghubungi kapal induk USS Enterprise yang dikomandoi oleh Laksamana Halsey. Intelijen memberi informasi mengenai koordinat armada Jepang. Selanjutnya mereka memberi perintah tegas kepada skuadron pesawat tempur yang masih berada di USS Enterprise untuk melakukan pengintaian menuju titik koordinat di wilayah Pasifik Selatan yang diprediksi terdapat armada laut Jepang bersama kapal induknya. Seorang komandan angkatan udara bernama Wade McCluskey mempercayakan Lindsay untuk memimpin misi ini dengan tugas melacak dan membuat tabir asap di lokasi yang ditentukan. Sementara itu, Dick Bass justru memprotes tegas keputusan McCluskey dengan alasan balas dendam. Ia menginginkan jika pesawatnya membawa bom sungguhan bukannya tabir asap, termasuk menyerang langsung armada angkatan laut Jepang yang mungkin saja akan dia temukan. Namun McCluskey tetap pada pendiriannya, karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Sang pilot keras kepala itu tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti perintah komandannya. Co-pilotnya bernama Murray pun akan menemaninya dalam misi kali ini. Dick Bass bersama seluruh skuadron terus melakukan pengintaian ke arah selatan, meskipun pada akhirnya mereka tak berhasil menemukan keberadaan armada laut Jepang. Sangat disayangkan, pusat informasi Pearl Harbor ternyata salah memprediksi lokasi keberadaan musuh, karena nyatanya saat ini posisi mereka berada di wilayah Pasifik Utara, bukannya di selatan. Demi menghadapi strategi selanjutnya, USS Enterprise segera kembali ke Pearl Harbor untuk mengisi suplai, termasuk menyaksikan pemandangan memilukan ketika melihat kondisi Pearl Harbor saat ini. Setelah turun dari kapal, Dick Bass disambut oleh sahabatnya Dickinson dan sempat menemui istrinya. Dengan berat hati, ia memberitahukan bahwa mungkin serangan ini akan mengawali lahirnya perang besar yang bisa mengakibatkan ia terbunuh. Sementara jauh di Jepang, sang Big Boss Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Laksamana Isoroku Yamamoto, menyadari bahwa tindakannya itu akan menjadi ancaman besar bagi negerinya, sebab mereka telah sengaja membangunkan raksasa tidur. Ya, Yamamoto menyebut raksasa tersebut tidak lain adalah Amerika Serikat. Hingga dirinya langsung melakukan rapat bersama para petinggi militer lainnya. Saat itu Laksamana Yamamoto menyayangkan tindakan Laksamana Nagumo yang menolak perintah untuk menyerang kapal induk Amerika serta menghancurkan tangki minyak mereka saat menyerang Pearl Harbor. Padahal target serbuan utamanya adalah menenggelamkan kapal induk sebanyak-banyaknya, dan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Dan ditakutkan kelak kemudian hari Nagumo mungkin saja bisa membuat kesalahan yang lebih besar. Masalah itu lebih dipersulit saat terjadi konflik internal antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, di mana keduanya selalu berbeda pendapat dalam strategi perperangan. Angkatan Darat merasa bahwa Angkatan Laut cukup mengantar mereka berperang ke Asia Tenggara dengan tujuan merebut sumber daya alam di sana. Itu artinya secara tidak langsung, Angkatan Darat menyebut bahwa Angkatan Laut hanyalah alat transportasi bagi mereka. Namun Laksamana Yamamoto memiliki pandangan lain. Hanya dia yang tahu jika Angkatan Laut masih memiliki peran penting di kancah peperangan ini. Diam-diam Laksamana Yamamoto memutuskan untuk melibatkan Laksamana Yamaguchi dalam misi penyerangan ke Midway. Sayangnya, rencana ini masih belum disetujui oleh petinggi Kekaisaran Jepang. Sementara di pihak sekutu, Presiden Amerika menunjuk Jenderal Chester Nimitz sebagai Fleet Admiral Pasifik yang baru. Tujuannya adalah demi mewujudkan ambisinya untuk melakukan serangan balasan. Walaupun tak bisa dipungkiri, di atas kertas, armada mereka tertinggal jauh dari Kekaisaran Jepang yang lebih modern. Ditambah lagi jumlah kapal induk dan pesawat mereka yang terlampau lebih banyak. Itu artinya, untuk saat ini armada Amerika tak bisa berhadapan satu demi satu dengan armada Kekaisaran Jepang. The President asked for you himself. Dengan penuh keraguan, Nimitz pun berangkat ke Pearl Harbor untuk mengemban tugas barunya. Nimitz langsung melakukan koordinasi dengan para pemegang jabatan strategis, termasuk Layton, yang mempunyai peran penting sebagai intelijen. Nimitz berniat melakukan serangan balasan untuk pertama kalinya dan menugaskan Layton mencari informasi di sekitar Kepulauan Marshall. Tepat pada tanggal 1 Februari 1942, Nimitz memerintahkan Laksamana Halsey membawa USS Enterprise dan kapal pengawalnya untuk menuju wilayah kepulauan tersebut, yaitu untuk melakukan misi penyerangan di sebuah pulau bernama Pulau Roy, yang kini dikuasai Jepang dan dijadikan sebagai pangkalan militer.
Tak berselang lama, McCluskey kembali memberikan perintah kepada skuadron angkatan udara untuk terbang dan menyerang pulau itu secara cepat dan tepat, seperti yang dilakukan Jepang terhadap Pearl Harbor. Mendengar perintah tersebut, Dick Bass langsung kegirangan karena ia mendapat jatah menyerang pada misi kali ini. Ketika di tengah penerbangan, Dick Bass mendapat informasi di pulau kedua yang bernama Pulau Tarawa. Pulau tersebut berisi sejumlah fighter dan bomber Jepang yang sedang terparkir. Dengan cepat, Dick Bass mengganti arah menuju ke pulau tersebut dan melakukan manuver cepat. Namun pihak Jepang tidak tinggal diam ketika melihat Dick Bass beserta rombongannya menuju ke arah mereka. Dick Bass pun berhasil menghancurkan pangkalan tersebut, tetapi situasi seketika berubah ketika sejumlah pesawat Jepang langsung mengejar mereka hingga terjadilah dogfight di antara kedua pihak. Namun keberuntungan masih berada di tangan Dick Bass. Lagi-lagi ia berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan kembali mendarat di kapal induk USS Enterprise dengan selamat. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi yang disusul 5 pesawat pengebom Jepang untuk melakukan aksi balasan. Sayangnya mereka gagal untuk bisa melumpuhkan USS Enterprise sampai situasi tak terduga terjadi ketika salah satu pesawat pengebom Jepang memutuskan untuk melakukan aksi kamikaze atau serangan bunuh diri dengan menabrakkan pesawatnya ke kapal induk tersebut. Namun siapa yang menyangka jika seorang petugas pemberani bernama Bruno Gaido langsung melakukan aksi penyelamatan yang sangat heroik. Aksi penyerangan di Pulau Marshall terbilang cukup seimbang. Tensi serangan antara Jepang versus Amerika sempat mereda sesaat, hingga pada tanggal 18 April 1942, 650 mil di sebelah timur Jepang, semua kru kapal USS Enterprise dibuat heran dengan pemandangan yang tidak biasa, di mana sejumlah pesawat Angkatan Darat Amerika terparkir rapi di atas kapal induk USS Hornet. Ternyata Amerika kembali menggelar sebuah misi rahasia yang dibilang cukup nekat dan gila, yaitu dengan mengerahkan satu skuadron pesawat pengebom yang diluncurkan dari kapal induk USS Hornet untuk masuk ke jantung pertahanan Jepang, yaitu mengebom kota Tokyo. Misi mustahil itu dipimpin oleh seorang pilot terbaik yang dimiliki Amerika saat itu, bernama Lieutenant James Doolittle. Saking jauhnya target dari rute jangkauan pesawat, skuadron pengebom itu hanya memiliki satu kesempatan untuk selamat, yaitu dengan mendaratkan pesawat mereka ke daerah teritorial Cina yang telah menjadi sekutu Amerika. Beberapa jam kemudian, aksi pengeboman itu benar-benar terjadi. Terdengar guncangan gemuruh yang seketika membuat panik pemimpin tertinggi Jepang pada saat itu, yaitu Kaisar Hirohito. Pengeboman yang dipimpin oleh Doolittle tersebut ternyata benar-benar memberi pukulan telak kepada Jepang. Bagaimana tidak, para petinggi militer dan segenap prajurit yang telah bersumpah untuk melindungi nyawa sang kaisar malah melakukan kecerobohan dan membiarkan pesawat musuh terbang melintasi kediaman pimpinan mereka. Namun di samping itu, pesawat terakhir yang diawaki pilot Doolittle bersama 3 anak buahnya kini hanya pasrah setelah kehabisan bahan bakar sebelum mencapai wilayah Kuzo di Cina. Mereka terpaksa terjun meninggalkan pesawat tanpa mengetahui daratan di bawahnya wilayah Cina atau masih berada di sekitaran Jepang. Pengeboman yang mengancam hidup sang kaisar kini membuat semua petinggi tersadar dan menyetujui rencana Isoroku Yamamoto untuk segera mengakhiri operasi di Laut Koral. Titik ini menjadi semakin memanas karena pada saat itu Isoroku Yamamoto bersama Laksamana Yamaguchi dan Nagumo bersiap merilis sebuah misi rahasia yang selama ini telah dipersiapkan, yaitu menggempur Kepulauan Midway. Pertama-tama mereka akan menjebak semua armada Angkatan Laut Amerika supaya masuk ke dalam perangkap dengan cara menyebar sebuah isu besar, yaitu memblokade bala bantuan Amerika dengan Australia di Laut Koral. Padahal nyatanya tujuan Jepang sebenarnya tidak lain adalah Midway. Sementara itu di pusat komando Pearl Harbor, Layton merupakan satu-satunya orang yang percaya bahwa rencana Jepang di Laut Koral hanyalah pemanasan dan pengalih perhatian. Sebuah teori intel mencuat jika Jepang mungkin merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Namun sayangnya hal itu belum bisa dibuktikan dan hanya sebatas prediksi. Sampai kemudian pada tanggal 8 Mei 1942 di Laut Koral Pasifik Selatan. Teori itu sedikit demi sedikit akan terbukti, di mana Jepang sukses menghancurkan kapal induk USS Yorktown karena USS Enterprise yang dikirim oleh Nimitz terlambat datang ke Laut Koral.
Sekali lagi, pukulan balasan dari Jepang memaksa Nimitz kembali memperhitungkan informasi intelijen dari Layton. Demi meyakinkan pandangannya, Nimitz segera meminta Layton untuk menjelaskan bagaimana proses pemecahan kode rahasia Jepang yang berhasil ia dapatkan. Dan siapa yang menduga, ternyata di balik keberhasilan intelijen Angkatan Laut ini terdapat campur tangan dari seorang jenius bernama Joe Rosefort, mantan pemain band yang kini menjadi salah satu petugas pemecah sandi rahasia Jepang. Told me he's absolutely certain the Japs are going to hit Midway and I need to know whether or not I can believe him. Hal yang unik adalah Rosefort mampu memecahkan kode hanya dengan mendengarkan ritme sandi armada Jepang yang disadap melalui radio. Hasilnya ia mendapatkan kode AF yang ia yakini sebagai Midway, sedangkan Washington lebih percaya jika kode AF adalah Pasifik Selatan. Meskipun dengan jujur, Rosefort mengungkapkan tidak memiliki informasi nyata mengenai hal itu, kecuali clue atau petunjuk atas aksi Jepang di Pulau Koral. Namun ia terus meyakinkan Nimitz bahwa analisanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah tugas baru untuk Nimitz. Ia terus memutar otak dan mencari cara agar bisa menarik mundur USS Enterprise dari Pasifik Selatan, karena ia tidak memiliki wewenang kecuali perintah itu keluar langsung dari Washington. Ia bahkan sampai mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada Halsey dan secara diam-diam memerintahkan pangkalan yang ada di Midway untuk menyiarkan pesan radio tak terenkripsi yang berisi tentang sistem pengolahan air di Midway sedang rusak. Dengan begitu, pesan radio itu akan tertangkap oleh armada Jepang yang juga menginformasikan jika AF mengalami kerusakan pengolahan air. Sementara itu, atas tragedi hancurnya USS Yorktown, Halsey sedikit merubah komposisi kru kapal dan menjadikan McCluskey sebagai pilot dive bomber, sedangkan Dick Best ditugaskan sebagai kapten baru untuk memimpin skuadron dive bomber ke-6. Pada malam harinya, tiba-tiba Nimitz mendapat telepon dari Washington. Rencana Nimitz mendapat lampu hijau setelah Washington mengabarkan jika intelijennya baru saja menemukan pesan radio milik Jepang yang mengabarkan jika AF mengalami kerusakan air. Hal itu jelas membuktikan jika AF adalah Midway. Beberapa hari kemudian, pada 29 Mei 1942, USS Enterprise dan USS Hornet kembali ke Pearl Harbor untuk menggelar pelantikan yang dipimpin langsung oleh Nimitz. Nimitz juga terpaksa mengirim Halsey ke rumah sakit setelah mengetahui penyakit kulitnya kian memburuk, dan untuk sementara waktu, Nimitz akan membebaskan tugasnya untuk memimpin USS Enterprise. Di lain kesempatan, Nimitz juga menyambangi galangan kapal di Pearl Harbor dan secara eksklusif meminta untuk mempercepat perbaikan kapal induk USS Yorktown maksimal dalam waktu 72 jam. Yorktown sails in 72 hours. Halsey is out, so I have given command of Task Force 16 to Admiral Spruance. Nimitz kembali membuat kehebohan baru dan menunjuk Laksamana Raymond Spruance untuk memimpin USS Enterprise. Rencana demi rencana telah disusun sedemikian rupa untuk menunggu kedatangan Jepang. Sebagai penutup, dengan penuh percaya diri, Layton membuat pernyataan bahwa Jepang akan menyerang Midway pada pukul 7 pagi tanggal 4 Juni 1942. Di samping itu, secara ajaib kapal induk USS Yorktown telah berhasil diperbaiki tepat waktu dan kembali berlayar setelah mengalami kerusakan yang cukup parah. Tanggal 4 Juni pun tiba, konvoi pesawat Jepang mulai terlihat di langit Midway pada pukul 6.40 pagi. Tanpa memberi peringatan khusus, Jepang langsung menyerang pangkalan di Midway. Walaupun sebenarnya usaha mereka terlihat sia-sia, dikarenakan seluruh pesawat yang berada di pangkalan itu telah diterbangkan dan dikosongkan sebelumnya, kecuali mereka hanya mengebom pangkalan kosong. Berita penyerangan itu pun langsung diterima oleh Nimitz. Layton bisa bernafas lega sebab peringatannya benar terjadi. Kini semua petinggi militer benar-benar mempercayai kinerja intelijen Layton dan Rosefort. Nimitz kemudian memberi perintah tegas untuk melakukan aksi balasan sesuai dengan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pukul 7.10 menit, rombongan pesawat dari Midway berusaha mengejar armada Jepang dan dengan cepat membuka pertempuran. Di satu titik, Laksamana Nagumo akhirnya menyadari jika pesawat-pesawat itu diberangkatkan bukan dari kapal induk, melainkan dari pangkalan Midway. Situasi lebih diperburuk ketika pesawat pengintai Jepang terlambat menyadari keberadaan kapal induk Amerika yang terus mendekat.
membuat Nagumo terus bertanya-tanya bagaimana mungkin armadanya bisa dijebak semudah itu oleh Amerika. Raut wajahnya seketika berubah menandakan jika Nagumo benar-benar dilanda kepanikan. Ia malah merubah strategi dan kembali mempersenjatai pesawat cadangannya dengan bom darat guna menyerang Midway di gelombang selanjutnya. Padahal saat pergantian senjata, posisi mereka akan sangat rentan terhadap serangan musuh. Kembali ke kapal induk USS Enterprise, Skuadron Bombing 6 mulai lepas landas untuk mengejar iring-iringan armada Laut Jepang bersama co-pilotnya Murray. Digbes mengudara untuk memimpin skuadronnya. Kali ini USS Enterprise benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan udaranya, termasuk McCluskey dan Lindsay yang ikut terbang dalam misi tersebut. Sangat disayangkan, saat Digbes berada di ketinggian hampir 14.000 kaki, ia baru menyadari jika oksigennya telah terkontaminasi dan mungkin bisa berakibat mengancam paru-parunya. Namun ia tetap bersikeras untuk melanjutkan misi itu dan tidak membiarkan skuadronnya terbang tanpa sang kapten. I'm not sending the squadron out there without their commander. Tepat pada pukul 7.45, salah satu kapal selam Amerika, USS Nautilus juga telah memasuki medan pertempuran. Diam-diam mendekat membelakangi armada Jepang dengan misi untuk menghancurkan kapal induk Jepang. Bidikan torpedo pun diarahkan, namun sayang Nagumo lebih dulu mengetahui posisi kapal selam tersebut. Kemudian langsung menyebar ranjau sehingga tembakan torpedo itu meleset dari target sasarannya. 22 menit sebelum pukul 10, skuadron torpedo bomber yang dipimpin oleh Lindsay berhasil menemukan armada Angkatan Laut Jepang pertama kali. Tapi faktanya pihak Jepang tidak gentar sama sekali dengan gerombolan torpedo bomber berkarat tersebut. Lindsay pun memberanikan diri untuk terbang rendah dan menjatuhkan torpedonya mengarah ke kapal Nagumo. Namun sekali lagi, Nagumo berhasil menghindari torpedo tersebut, bahkan menembak jatuh pesawat Lindsay. Sementara di horizon lain, McCluskey tanpa sengaja melihat sebuah kapal destroyer Jepang yang terpencar karena mengejar USS Nautilus. Tanpa berpikir panjang, McCluskey segera membuntuti kapal tersebut karena ia menduga bahwa destroyer itu akan membawa ke lokasi di mana armada Angkatan Laut Jepang berada. Mendekati pukul 10, Skuadron 8 yang lepas landas dari USS Hornet ternyata tiba lebih dulu mendahului Digbes dan McCluskey. Namun di hadapan armada Laut Jepang, mereka tidak lebih dari sekerumunan lalat berterbangan. Tak ingin terdesak, bagaimanapun juga armada Jepang harus segera membalas serangan Amerika. Yamaguchi pun mengirim sinyal kepada Nagumo untuk segera meluncurkan armada penyerang secepat mungkin. Tapi itulah yang menjadi masalah utamanya. Sampai Digbes dan seluruh skuadron Death Bomber tiba di lokasi, Nagumo masih saja berkutat mengganti persenjataan pesawatnya. Hingga kemudian, momen itu menjadi titik balik bagi Amerika. Nagumo sangat terkejut ketika melihat gerombolan Death Bomber Amerika melakukan manuver, sementara pesawatnya belum siap digunakan untuk bertempur, kecuali senjata anti-aircraft yang langsung menyebar pelurunya mengarah ke pesawat yang sedang menukik tajam. Kini giliran Digbes untuk unjuk gigi, menghiraukan semua proyektil peluru yang mengarah kepadanya, menukik tajam dari ketinggian 4.000 kaki dengan satu tujuan, menghancurkan dek kapal induk Akagi yang dikomandoi oleh Nagumo. Situasi kekacauan itu disaksikan oleh Laksamana Yamaguchi dari kapal induk Hiryu. Pasca pengeboman itu, keadaan Akagi sendiri terlihat sangat porak-poranda. Kobaran api menyebar, bahkan sampai menyebabkan bahan bakar kapal itu menguap hingga memicu ledakan dahsyat. Dan inilah akhir dari kapal induk Akagi. Berita menyedihkan itu pun akhirnya sampai ke telinga Laksamana tertinggi, Isoroku Yamamoto, yang saat itu berada di kapal perang Yamato. Sangat disayangkan, ia terlambat untuk menyadari jika hancurnya ketiga kapal induk Jepang disebabkan oleh Amerika yang berhasil memecahkan kode rahasia mereka. Bagaikan senjata makan tuan,
Kini justru merekalah yang masuk ke dalam perangkap sesungguhnya. Tetapi Yamamoto belum mau untuk menyerah. Ia kemudian memberi perintah terakhir kepada Yamaguchi untuk mengerahkan seluruh skuadron yang tersisa di kapal induk Hiryu, kapal induk terakhir yang dimiliki Jepang. Di lain sisi, McCluskey sendiri harus mati-matian untuk melarikan diri dari Zero Jepang yang terus membuntutinya. Co-pilotnya terus berjuang menggunakan senapan mesinnya untuk menumbangkan pesawat musuh, sampai pada akhirnya sebuah timah panas harus bersarang di pundak McCluskey. Meskipun McCluskey berhasil selamat, Laksamana Surprise tidak mengizinkannya untuk mengudara karena cedera di pundaknya. Sedangkan Dick Best bersama sisa pilot yang tersisa kembali lepas landas dari USS Enterprise untuk penyerangan tahap akhir. Tantangan itu pun segera dijawab oleh Yamaguchi. Kapal induk Hiryu membuka pertempuran disusul dengan Zero Jepang yang tersisa untuk menahan Death Bomber Amerika. Dogfight menegangkan pun segera menghiasi langit-langit Midway. Dick Best sadar ia hanya memiliki satu kesempatan. Ia pun melakukan diving tajam, bertaruh hidup dan mati demi menghajar kapal induk Hiryu. Sampai akhirnya ia pun berhasil menjatuhkan bom tepat di atas dek kapal induk terakhir itu. This is for Pearl. Di sisi lain, McCluskey dan Dickinson serta semua kru kapal USS Enterprise mengira jika Dick Best tak berhasil selamat di misi terakhirnya. Karena secara matematis, dia seharusnya sudah kembali ke kapal induk tersebut. Namun sebelum matahari benar-benar tenggelam, Dickinson mendengar suara pesawat yang mendekati kapal. Ya, itu adalah Dick Best bersama co-pilotnya. Pendaratan dramatis itu menyudahi misi di salah satu pertempuran laut terbesar di Perang Dunia II. Sedangkan nasib kapal induk Hiryu berakhir tragis seperti ketiga saudaranya. Demi menghindari rasa malu dan menjaga kehormatannya, Laksamana Yamaguchi segera mengevakuasi semua anak buahnya, kemudian memilih untuk menenggelamkan dirinya bersama kapal induk tersebut dengan alasan agar tak jatuh ke tangan musuh. Yamamoto tak bisa berbuat lebih setelah tenggelamnya keempat kapal induknya. Ia pun segera mengirim pesan kepada Kekaisaran untuk menarik mundur semua armadanya. Pesan itu lalu ditangkap oleh pemecah sandi dan mengirimnya ke pusat komando Pearl Harbor. Dan inilah akhir dari Jepang di Kepulauan Midway. The Japanese are retreating. We won.